Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Pradina Resti. Di sini saya akan melaporkan progres ketiga saya untuk memenuhi tugas proyek inovasi digital bisnis. Nah, di sini saya akan melaporkan dulu progres naskah, melanjutkan dari progres yang sebelumnya. Ini ada judulnya, terus kemarin itu saya sudah sampai bab 3, poin pertama yaitu uh, empathize. Dari empathize itu ada sub bab lagi yaitu wawancara dan ringkasan hasil pemetaan, ringkasan dan pemetaan hasil wawancara. Nah, lalu selanjutnya di sini melanjutkan dari metode yang saya pakai itu design thinking. Yang kedua itu ada poin kedua ada define, yaitu user. Yang pertama ada user persona. User persona di sini ada yang pertama ada Muhammad Sabil Ar-Rasyad atau biasa dipanggil Sabil. Si Sabil ini dia tinggal di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, tepatnya di bagian administrasi sekretariat. Nah, Sabil ini bekerja di bagian sekretariat Pondok Ngabar. Dia mengelola administrasi di pesantren. Setiap hari dia menangani surat menyurat, mengarsipkan dokumen administrasi santri, dan memastikan segala kegiatan internal dan eksternal pesantren berjalan dengan lancar. Nah, dalam mengelola dokumen, seringkali ia harus mengarsipkan hard file lalu memindainya untuk disimpan sebagai soft file di dalam laptop. Jadi harus di-scan gitu. Nah, masalah yang dihadapi si Sabil ini dia kesulitan mencari dokumen lama yang dokumen tersebut disimpan secara manual. Jadi eh, terus jadi dokumen-dokumennya itu sering banget tercampur dan tidak terarsip dengan rapi. Dia juga merasa kesulitan ketika harus memindai hard file untuk disimpan secara digital, di mana itu memakan waktu. Nah, selain itu proses pengiriman dari lembaga-lembaga ke sekretariatan itu masih melalui WhatsApp, dianggap kurang efisien. Nah, jadi kenapa dikirim ke sekretariatan? Karena kesekretariatan itu adalah pusat dari seluruh lembaga yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Nah, harapannya si Sabil ini dia punya sistem arsip yang terpusat, lalu digunakan oleh banyak lembaga sehingga dokumennya itu tidak perlu dikirim lewat WhatsApp. Dia juga membutuhkan fitur pencarian yang cepat, yang tampilan yang mudah digunakan agar dan fitur keamanan supaya dokumennya lebih aman. Lalu yang user persona yang kedua itu ada Rizky. Nah, Rizky ini dia juga tinggal di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, tepatnya di sekretaris madrasah atau di pengajaran. Nah, si Rizky ini dia seorang sekretaris yang biasanya mengatur jadwal kegiatan dan mengelola dokumen-dokumen penting seperti ijazah, rapor, dan data pribadi siswa. Terus dia juga menyimpan dokumennya masih dua bentuknya yaitu soft file dan hard file. Yang soft file itu disimpan di dalam laptop atau komputer yang ada di pengajaran, lalu hard file-nya disimpan di ruang arsip khusus gitu. Nah, setiap dia membutuhkan dokumen itu si Rizky ini harus mencari sesuai tempat penyimpanan yang udah ditentuin sama lembaga tersebut. Nah, masalah yang dihadapi ini ya dia kesulitan mencari arsipnya, terus eh, itu juga memakan waktu di mana menjadi tantangan sendiri. Nah, terutama dia kalau butuh waktu yang cepat untuk menemukan dokumen tertentu itu juga menjadi masalah untuk dia. Nah, yang dibutuhkan oleh si Rizky ini ya intinya sama, dia butuh arsip digital yang terstruktur, terus uh, fitur yang manajemennya yang baik, terus juga dia menginginkan fitur pencarian yang cepat, terus dia juga pengen dokumen-dokumennya itu bisa dikelompokkan dokumen per kategori biar dapat menunjang pekerjaan sehari-harinya.
Nah, yang ketiga itu ada Hilian. Hilian ini dia juga tinggal di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, tepatnya di bagian administrasi dan data MPS. MPS itu Majelis Pembimbing Santri. Nah, dia ini sudah bekerja di bagian administrasi Majelis Pembimbing Santri selama 6 sampai 7 bulan. Eh, Dia juga mengelola dokumen surat-surat pelanggaran santri, raporan akademik, dan laporan-laporan kehadiran kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Nah, sistem yang digunakan ini juga masih manual, yaitu berupa hard file yang tadi disimpan di dalam ruangan khusus di Majelis Pembimbing Santri sendiri, lalu juga ada soft file di laptop di lembaga tersebut. Nah, dia sering mengalami kesulitan, terus karena harus buka tumpukan kertas atau foldernya satu persatu. Dan itu em, keamanan dokumennya kurang banget. Jadi dia membutuhkan keamanan yang ketat untuk menjaga dokumen-dokumen yang di Majelis Pembimbing Santri. Lalu masalah yang dihadapi oleh Helian ini dia kesulitan, terus dia juga kalau ada dokumen hilang, dia harus effort untuk membuat ulang atau mencari fisiknya untuk di-scan. Lalu yang dibutuhkan juga sama, sistem arsip digital yang memudahkan pencariannya, memiliki fitur keamanan. Dia juga mau nanti jika sistem arsipnya ini ada panduan untuk menggunakan sistemnya gitu. Nah, lalu poin kedua dari Define ini ada user flow. User flow di sini user masuk ke homepage, lalu ke login, login. Nah, di sini user bisa memilih mau login sebagai admin atau sebagai petugas. Jika dia admin, maka dia login sebagai admin. Jika dia login berhasil, maka dia langsung diarahkan ke halaman dashboard admin. Lalu dia di sana bisa mengelola statistik arsip, dia juga bisa mengelola kategori, si admin juga bisa menerima pengajuan kategori dari petugas. Lalu admin juga bisa mengelola petugas, lalu ada kelola unit juga, ada kelola profil dari admin tersebut. Nah, jika si user login sebagai petugas, dia akan diarahkan ke halaman petugas, ke halaman dashboard petugas jika dia berhasil login. Lalu si petugas bisa mengelola arsip per lembaga-lembaga masing-masing yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Lalu dia juga bisa mengajukan kategori eh, ke admin. Jadi eh, sebelum dia memilih kategori, kalau kategori yang tersedia itu tidak ada, dia akan mengajukan kategori baru di mana kategorinya nanti akan masuk ke admin gitu. Terus ada juga menambah arsip, search, search arsip, mendownload arsip, dan kelola profil juga. Nah, untuk progres naskah baru sampai poin kedua dari metode yang saya pakai yaitu IDEAT. Nah, sekarang saya akan menunjukkan aplikasi aplikasinya. Nah, di sini login sebagai petugas. Pilih petugas, lalu login. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita login sebagai petugas. Nah, di sini ada kategori arsip. Nah, ini kategori-kategori yang sudah tersedia di data kategori. Kalau misalkan kita mau mengupload arsip dan kategorinya belum tersedia, itu bisa menambah di sini. Nah, ini. Kalau kita tambah nanti dia akan mengirimkan ke admin dulu. Jadi admin harus mengaksesnya baru dia akan muncul di data kategori sini. Nah, gimana biar kita lihat sebelumnya nanti ada notifikasi di sini kalau pengajuannya sudah diterima atau belum. Lalu riwayatnya ada di sini. Jadi petugas 1, 2, 3 ini sudah mengajukan 4 dan 3 yang diterima, 1 ditolak. Nah, terus yang kedua itu ada yang selanjutnya itu ada arsip unit. Arsip unit ini uh, seluruh arsip
yang ada di unit ini. Misalkan ini unitnya petugas 123 itu dia di unit pengajaran. Nah, di unit pengajaran ini misalkan ada lebih dari satu petugas. Nah, di sini ada petugas 456 dan petugas 255. Jadi, misalkan kita itu satu unit, namun ada beberapa petugas. Nah, itu kita bisa melihat arsip yang ada di unit tersebut. Tapi, untuk mengedit dan menghapusnya itu eh, sesuai sama petugas masing-masing gitu. Jadi meskipun unitnya sama, kita tidak bisa uh, menghapus atau mengedit punya petugas yang lain. Kalau mau menambah, ini ada untuk upload arsipnya, kayak biasanya bisa ditambah langsung. Terus ada juga edit. Di sini edit arsip, misalkan ada perubahan apa gitu. Terus ada juga untuk menghapus. Ini menghapus. Jadi sebelum dihapus bakalan ada pop-up kayak gini. Mungkin kedepannya bakalan dipercantik lagi untuk pop-up hapusnya. Nah, terus riwayat arsip. Nah, riwayat arsip ini adalah riwayat arsip yang kita unggah. Jadi misalkan saya petugas. Nah, petugas 123 itu udah mengarsipkan dokumen apa saja itu bakalan muncul di sini. Kalau di arsip unit tadi kan seluruh arsip yang ada di unit tertentu itu akan muncul meskipun beda petugas. Nah, kalau di sini itu hanya petugas yang login aja gitu. Eh, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.